Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pertemuan daring ya, fisika dasar 2 secara asinkronus. Nah, untuk topik kali ini yang akan kita bahas adalah pertemuan ketiga, yaitu mengenai medan listrik dan hukum Gauss. Jadi ada salah satu bagian dari topik ini yang cukup menarik ya, yaitu mengenai sangkar Faraday, yaitu sebuah sistem yang dirancang agar kita terhindar dari gangguan sinyal elektromagnetik ya dari luar. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah daerah yang bebas dari sinyal elektromagnetik. Di situ kita menggunakan yang namanya sangkar Faraday. Nanti akan kita lihat. Oke, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai medan listrik akibat muatan titik ya. Jadi kita sudah mempelajari medan listrik akibat muatan titik. Nah, misalkan kita di sini punya sebuah muatan titik yang negatif misalkan ya, maka di titik P itu medan listriknya itu besarnya adalah K dikalikan dengan besar muatannya dibagi jarak dari muatan terhadap titiknya kuadrat. Kemudian arahnya itu karena dia negatif, maka medan itu selalu menuju muatan yang negatif, ya. Nah, itu kasus pertama. Sekarang bagaimana kalau kita memiliki titik yang sangat banyak muatannya, ya. Misalkan di sini ada Q1, Q2, seterusnya sampai ke Qn, ya. Nah, berapa medan listrik di titik P akibat semua muatan tersebut? Kita tinggal melakukan penjumlahan vektornya kan ya. Maka medan listrik titik P itu adalah medan listrik titik P akibat muatan 1 ditambah akibat muatan 2 tambah seterusnya hingga ditambahkan medan listrik di titik P akibat muatan ke N. Itu poinnya ya. Sehingga kita bisa menggunakan notasi sigma gitu ya, penjumlahan dari medan listriknya ya, K Q1 per R PI kuadrat. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika sekarang muatannya tidak hanya banyak, tapi sangat banyak. Sangat banyak dan tersebar sangat merata, sehingga jika kita lihat kumpulan titik-titik muatan yang sangat banyak ini, yang sangat rapat ini, itu terlihat seperti sebuah kawat. Artinya adalah sebuah muatan yang kontinu. Nah, kita ingin mencari bagaimana medan listrik di sebuah titik akibat muatan yang kontinu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu perbandingan antara muatan titik dan kontinu ya. Jadi kita akan bagi-bagi jenis muatan ini ke dalam berbagai jenis ya. Pertama adalah muatan titik yang udah kita pelajari. Jadi contohnya adalah sebuah titik saja bermuatan yang bentuk dan ukurannya kita abaikan. Simbolnya adalah Q, muatannya, medan listriknya adalah ini persamaannya ya. Kemudian kalau muatannya kontinu tapi satu dimensi, artinya dia linier, contohnya adalah kawat lurus atau kawat yang melengkung dengan jari-jari R, maka kita menggunakan konsep yang namanya rapat massa. Jadi bukan Q tapi menjadi lambda. Lambda adalah muatan persatuan panjang dari kawatnya. Ya, sehingga karena ini konsepnya adalah rapat muatan, maka untuk menghitung medan listriknya, kita harus menjumlahkan tiap komponen muatannya ya, tiap elemen muatannya, kemudian kita integralkan. Menjadi K lambda DL dari dq-nya dibagi R kuadrat. Untuk dua dimensi pun sama. Ini adalah luas. Contohnya adalah plat di sini, ataupun di sini ada cakram ya. Maka kalau tadi muatan persatuan panjang linier, maka ini adalah muatan persatuan luas. Simbolnya sigma.
muatan persatuan luas ya, maka medan listriknya pun sama. Integral K sigma dA dibagi R kuadrat. Begitu pula kalau volume muatannya 3 dimensi, contohnya misalkan bola muatannya ya, bola yang punya jari-jari sekian. Sekarang kalau dia volume maka otomatis rapat muatannya adalah persatuan volume, rho disimbolkannya. Dan dimensinya juga E-nya adalah integral K rho dV per R kuadrat ya. Jadi kita sini mengenal ada istilah yang namanya rapat muatan. Ketika muatannya itu tidak berupa muatan titik, muatannya bisa berupa kawat, maka kita gunakan rapat muatan persatuan panjang lambda. Muatannya berbentuk sebuah lempengan yang punya luas, maka rapat muatannya adalah muatan persatuan luas atau sigma. Dan kalau volume, maka rapat muatannya adalah muatan persatuan volume, disimbolkan rho. Nah, berikutnya kita coba lihat bagaimana perhitungannya. Ya. Nah, analisis medan listrik ini untuk kasus muatan yang kontinu itu perlu tools matematika yang mungkin cukup rumit ya. Tidak advance, tapi ya Anda harus mampu memahami teknik-teknik di dalam kalkulusnya. Contoh saja, saya beri contoh untuk perhitungannya di sini ya. Saya punya muatan yang tersebar kontinu seperti ini ya. Dia membentuk kawat yang sangat panjang ya. Jadi di sini muatannya kontinu, kemudian dia sangat panjang. Infinite artinya adalah ujung kanannya sama ujung kirinya nggak tahu sampai mana, sangat panjang. Ada titik P di sini yang berjarak D dari tengah-tengah kawatnya. Maka untuk menghitung medan listriknya, saya perlu mengambil sebuah elemen di sini ya, yaitu elemen muatannya dq, yaitu lambda dikalikan dx. Nah sekarang kita cari berapa medan listriknya. Maka kita perlu mencari jarak dari elemen muatannya terhadap titik P-nya, yaitu jarak R di sini. Maka akibat dari situ, muatan ini ya berada pada jarak R dari titik P itu berjarak D dari kawatnya, dan elemen ini berjarak X dari titik tengah kawatnya. Berikutnya adalah kita bisa menentukan apa namanya medan listrik di titik P-nya. Nah, untuk menentukan medan listrik di titik P, kita gambarkan dulu seperti apa arah medannya ya. Di titik P ini arah medannya itu karena dia positif, kita asumsikan di sini ya, maka arah medannya menjauhi si muatannya ya. Nah, karena dia medan listrik ini tidak berada di sumbu X maupun sumbu Y, kita harus uraikan ke sumbu X menjadi DEX elemen medan listrik pada sumbu X, dan pada sumbu Y elemen medan listrik pada sumbu Y. Berikutnya, kalau sudut ini adalah theta, maka kita juga bisa dapatkan sudut ini juga adalah theta yang di atas. Oke, berikutnya kita masukkan ke persamaan, maka medan listrik di titik P itu adalah penjumlahan vektor dari medan listrik di titik P pada komponen arah sumbu X dan arah sumbu Y. Kita hitung sekarang masing-masing ya. Pada sumbu X berapa, pada sumbu Y juga berapa. Pada sumbu X di sini kita bisa menghitung dengan integral ya. Batasnya dari mana? Batasnya dari ujung kiri kawat minus tahingga sampai ujung kanan kawat tahingga DEX ya. Yang nilainya kalau saya hitung akan sama dengan 0. Kenapa? Karena dia simetri. Apa buktinya? Kalau saya ambil elemen muatannya di sebelah kanan sini ya, kemudian saya ambil ke sini, maka DEX-nya dia akan melawan arah DEX yang ini dan seterusnya. Sehingga DEX dari sisi elemen sebelah kiri dan sebelah kanan saling menghilangkan ya, karena dia simetri. Sementara untuk sumbunya tidak. Perlu kita hitung ya. Jadi untuk sumbunya DE sin theta, di sini kita hitung. Kita masukkan ya. DE-nya K dq per R kuadrat sin theta. Dq-nya karena dia adalah
satu dimensi, maka lambda dx. Kita ubah lagi, teruskan. Kemudian R kuadratnya, ini bidang miringnya ya, di sini kan, adalah dari Pitagoras itu sama dengan D kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi R kuadrat ini sama dengan ini, D kuadrat X kuadrat. Sementara sin tetanya adalah depannya D dibagi miringnya, akar D kuadrat tambah X kuadrat. Nah, inilah bentuk integral yang kita peroleh ya. Kemudian kita rapikan sedikit, semua yang konstan kita keluarkan ya, K-nya konstan, lambdanya konstan, D-nya konstan, integral dx per D kuadrat tambah X kuadrat pangkat 3/2. Nah, bentuk ini bisa kita selesaikan secara kalkulus ya. Anda bisa gunakan integral substitusi dengan memisalkan misalkan U sama dengan D kuadrat tambah X kuadrat, Anda dapatkan DU-nya nanti dapat dalam bentuk DX, Anda selesaikan, atau gunakan tabel integral ya. Jika Anda hitung hasilnya seperti ini kira-kira. Jadi, lihat ya, cukup rumit untuk kita bisa menghitung medan listrik akibat muatan yang kontinu secara biasa ya, menggunakan integral, hukum Coulomb integral. Nah, oleh karena itu, saya akan mencoba mengenalkan sebuah metode yang sederhana untuk menghitung medan listrik dari muatan kontinu. Nah, sebelum saya masuk pada tekniknya, maka saya harus mengenalkan dulu sebuah besaran fisika lagi yang berkaitan sama medan listrik, yaitu namanya adalah flux medan listrik. Nah, ini adalah sebuah jembatan kita untuk masuk ke dalam sebuah teknik, yaitu hukum Gauss, yang mana ini adalah teknik untuk kita bisa menganalisis medan listrik akibat muatan yang kontinu. Nah, hukum Gauss ini menjelaskan hubungan antara flux medan listrik dengan muatan sumber. Ya, jadi poinnya adalah ada flux medan listrik. Ini. Jadi kalau saya menggambarkan kembali medan listrik seperti ini kira-kira gambarannya ya. Ini ada muatan positif di atas, maka arah medannya selalu keluar dari dia. Dan ada muatan negatif di bawah sini, maka arah medannya selalu menuju dia. Itu poin penting ya. Nah, ini adalah namanya garis-garis medan listrik ya, untuk menggambarkan arah dari medan listriknya. Nah, misalkan saya punya 2 buah kertas, kemudian ada kertas itu ditembus oleh medan listrik seperti ini, maka saya bisa menghitung berapa medan listrik yang menembus permukaan tersebut. Ya, nah, seperti ini. Ya, saya punya permukaan, ada kubus tadi ya, balok ya, ada garis medan listrik, dia bisa menembus masuk dan bisa menembus keluar. Nah, perhitungan dari bagaimana kita menghitung medan listrik yang menembus permukaan, konsepnya itu disebut sebagai flux medan listrik. Jadi ya, sekali lagi, flux medan listrik itu disimbolkan dengan simbol V kapital, itu adalah jumlah medan listrik yang menembus suatu permukaan. Nah, kalau kita bicara yang namanya menembus, artinya adalah misalkan saya punya jarum ingin menembus kertas, maka kertasnya harus bolong kan ya, harus berlubang akibat jarum tersebut, itu menembus namanya. Kita lihat di sini ya, ada beberapa kasus di sini. Gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga, ini gambar keempat ya. Kita lihat di sini ya, gambar yang pertama di sini medannya yang berwarna pink, ini kertasnya. Gambar kedua, kertasnya kita miringkan permukaannya, gambar ketiga kita bikin sejajar dengan garisnya. Kemudian panah A ini menunjukkan garis normal bidang dari permukaannya. Kita lihat ya, kira-kira dari 3 gambar ini mana yang terlihat paling menembus? Tentunya yang pertama ya, ini kan panah merahnya paling menembus kertasnya. Sedangkan mana yang tidak menembus? Yang tidak menembus adalah yang paling kanan ini. Karena apa? Ini nggak menembus, ini hanya lewat aja di permukaannya. Jadi nggak akan bolong kertasnya ini kan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa
nilai tembusannya itu ya, jadi flux listrik itu bergantung pada sudut antara medan listriknya dengan normal bidang dari permukaannya. Jadi persamaannya adalah flux sama dengan bergantung pada medan listriknya, bergantung pada luas permukaannya, dan bergantung pada sudut yang dibentuk antara vektor medan listriknya dengan normal bidang permukaannya. Ya, ya kalau saya masukkan cosnya, kalau 90 dia hasilnya adalah 0. Tidak menembus, cosnya 0 hasilnya 1 maksimum ya. Jadi flux sama dengan besarnya medan listrik kalikan luasnya dikalikan kosinus sudut antara medan dengan normal bidangnya ya, atau secara vektor adalah vektor medan listrik didotkan dengan vektor normal bidang permukaan ya. Jadi ingat seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau medan listriknya nggak seragam? Artinya adalah medannya nilainya beda-beda atau permukaannya melengkung. Kita gunakan konsep integralnya ya, karena luasnya kita bisa hitung secara elemen gitu. Oke, ini soal pertama, kita akan coba untuk mengerjakan soal berikut. Baik, kita lihat soal yang pertama ini. Sebuah keping berjari-jari 0,1 meter berada dalam posisi seperti pada gambar dan disimpan dalam sebuah daerah bermedan listrik sebesar 2 kilonewton per coulomb. Tentukan flux medan listrik jika A. Posisi keping seperti pada gambar, B. Posisi keping diubah sehingga normal bidangnya tegak lurus arah medan listrik, yang C. Posisi keping diubah sehingga normal bidangnya sejajar arah medan listrik. Oke, kita cek dulu soalnya ya. Kita tahu di sini katanya kepingnya berjari-jari ya. Ada R diketahui, berarti saya tahu R-nya di sini. Itu ya, nilainya adalah 0,1 meter. Kemudian medannya E-nya itu sama dengan besarnya 2 kilonewton per coulomb ya. Ingat, kalau kilo itu sama dengan berarti 1000, makanya adalah 2000 newton per coulomb ya. Jadi ini kilo itu adalah kilo sama dengan 1000. Oke ya. Nah, berikutnya adalah yang A, berapa fluxnya kalau pada gambar. Berarti gambar ini kan kita bisa lihat ya. Pada gambar berapa sudutnya ya antara E dengan N-nya. Itu kan sudutnya ini ya, 30 derajat, betul ya? Maka sudutnya yang ini kita dapatkan, ini tetanya. Berarti yang pertama itu adalah E dikalikan A dikalikan kosinus theta. Ya, sama dengan berarti saya punya E-nya adalah 2000 atau E-nya dulu kita hitung ya. E-nya 2000, A-nya berapa? Ingat karena ini keping lingkaran berarti luasnya adalah kita hitung dulu di sini ya. Luasnya sama dengan pi R kuadrat ya. Sama dengan Anda bisa hitung pi R kuadrat berarti 3,14 dikali 0,1 kuadrat. Seperti itu ya. Kita hitung. Berarti E-nya kita punya 2000 dikalikan A-nya 3,14 dikali 0,1 kuadrat dikali kosinus 30 derajat ya. Anda bisa hitung berapa hasilnya di sini. Tinggal kalikan saja ya. Yang B itu katanya adalah posisi keping diubah sehingga normal bidangnya tegak lurus arah medan listrik. Ya. Berarti ini kita perlu gambarkan. Katanya arah normalnya tegak lurus. Berarti misalkan normalnya ke sini, medannya ke sini, berarti kan ya tegak lurus itu ya. Medannya.
Tegak lurus kan? Berarti di sini kalau lurus berarti ini tetanya adalah sama dengan eh, berapa Anda bisa hitung? 90 derajat ya. Oke ya. Maka saya bisa tuliskan di sini fluxnya sama dengan kayak tadi ya. E kali A kali cos theta sama dengan 2000 dikali 3,14 dikali 0,1 kuadrat dikali kosinus derajat. Ini hasilnya pasti 0. Kenapa? Karena yang ini nilainya sama dengan 0. Kemudian yang C kita bisa hitung juga. Normal bidang saja dengan arah medan listrik ya. Berarti normal bidangnya ke sini misalkan. Medannya pun sama arahnya ke sana juga. Berarti ini kan berhimpit ya. Ini berarti kalau saya gambar tetanya berhimpit sama dengan 0. Berarti ya tetanya 0 derajat. Hati-hati ya. Maka fluxnya sama dengan E kali A kali kosinus theta sama dengan 2000 dikali 3,14 dikali 0,1 kuadrat dikali cos 0 derajat. Sama dengan Anda bisa hitung yang ini hasilnya 1. Ya, jadi Anda bisa menghitung flux medan listrik ketika konfigurasi antara medan listrik dengan permukaan normal bidangnya itu berbeda-beda ya. Silakan dipahami kembali. Oke, kita kembali ke materinya. Sekarang kita lihat ya hukum Gauss-nya. Nah, hukum Gauss ini dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss. Beliau mengemukakan bahwa ada kaitan antara medan listrik dengan muatan listrik ya. Kita lihat di sini. Nah, kaitan ini disebut sebagai hukum Gauss ya. Nah, hukum Gauss ini merupakan alternatif dari hukum Coulomb untuk menganalisis medan listrik akibat muatan sumber. Tadi kan ya, untuk kasus yang sulit kita bisa menggunakan hukum Gauss ini. Contohnya, kalau saya punya medan listrik akibat muatan titik, ya misalkan ini, saya punya muatan, maka medannya kan di titik ini kemana-mana ya, menjauhi dia yang penting kan ya. Dan nilainya adalah kuadrat, seperti ini ya. Ini persamaan yang kita hitung di awal dulu, dengan R adalah jarak dari terhadap titik yang kita tinjau. Sekarang, kalau saya buat sebuah bola di sini, muatan tadi saya selimuti dengan bola terjadi dari R, sehingga medan listriknya dia akan menembus permukaan bola ini. Berapa fluxnya? Itu yang ditanyakan. Nah, kita kembali ke muatan titik tadi ya. Kalau saya punya R-nya sekian, maka itu persamaannya. Saya punya 2R jaraknya, maka persamaannya menjadi 2R ininya kan ya. K per 2R kuadrat ya. Nah, muatan sumber itu dilingkupi sebuah permukaan tertutup untuk bola dengan jari-jari R. Misalkan ya, itu namanya permukaan Gauss. Jadi misalkan di sini kita lihat, yang tadi ini ya, Q ini ada permukaan Gauss yang pertama pada jarak R, pada jarak 2 juga ada permukaan Gauss yang kedua, ada bola. Ya, jadi kita lingkupi bola di sini biar ditembus oleh medan eh, listriknya. Nah, luas permukaan bola itu apa? Persamaannya ya 4 pi R kuadrat ya. Luas permukaan bola, bukan luas lingkaran ya. Pi 4 pi R kuadrat. Kita lihat ya. Maka flux medan yang menembus permukaan satu adalah flux sama dengan E kali A. Kita hitung sama dengan E-nya adalah ini persamaannya dikalikan 4 pi R kuadrat. Maka hasilnya sama dengan Q per epsilon 0. Coret ya. Begitu pula di permukaan 2 seperti ini. Maaf, ini saya permukaan 2 ya, bukan 1. Kita masukkan juga persamaannya E kali A, ini E-nya, ini A-nya, dapat juga Q per epsilon 0. Maka disimpulkan bahwa flux itu sama dengan Q enclosed, yaitu Q
yang ada di dalam lingkupan si permukaannya dibagi dengan epsilon 0. Atau flux itu kita ingat kembali ke awal tadi bahwa flux sama dengan integral E dot dA, flux sama dengan Qm epsilon 0, maka digabung menjadi E dot dA sama dengan Qm close per epsilon 0. Nah, ini namanya hukum Gauss ya. Jadi katanya flux medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup yang dinamakan permukaan Gauss itu sebanding dengan total muatan yang dilingkupinya. Oke, kita coba penerapan hukum Gauss-nya seperti ini. Baik, tadi kita sudah bicara hukum Gauss itu katanya adalah dari hukum Gauss ya. Kita sudah bicara bahwa fluxnya itu sebanding dengan total muatan yang dilingkupi permukaan Gauss dibagi dengan epsilon 0 ya. Jadi ini adalah Q enclosed ini. Ini adalah total muatan yang dilingkupi permukaan, seharusnya pakai kapital ya kalau orang. Oke, seperti itu. Nah, ya. Kita lihat di sini. Permukaan tertutup berbentuk kubus dengan panjang sisi 0,5 mm kuadrat melingkupi dua muatan Q1 positif 6 pikokulom dan Q2 negatif 2 pikokulom. Oke. Tentukan flux medan listrik total yang menembus permukaan kubus. Oke ya, poinnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita ingin mencari fluxnya ya. Berarti fluxnya adalah total muatan yang dilingkupi dibagi dengan epsilon 0. Kita lihat. Dari gambar ini saya bisa cerita bahwa ada gitu kan ya. Ada dua muatan yang dilingkupi permukaan Gauss ya, yang berbentuk kubus. Yaitu saya punya Q1 dan Q2. Maka berdasarkan hukum Gauss-nya berarti fluxnya sama dengan Q enclosed per epsilon 0 sama dengan Q enclosed-nya adalah Q1 ditambah dengan Q2 dibagi epsilon 0 ya. Kita lihat sini kan ya, kita punya Q1 6 pikokulom, Q2 minus 2 pikokulom. Piko itu berarti 10 pangkat minus 12 ya. Berarti ini 6 kali 10 pangkat minus 12 kulom sama dengan minus 2 kali 10 pangkat minus 12 kulom. Sehingga dapatkan kita di sini 6 kali 10 pangkat minus 12 ditambah minus 2 kali 10 pangkat minus 12 dibagi 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Anda bisa menghitung berapakah fluxnya, satuannya adalah kulom. Berarti ya, per, Newton per kulom meter persegi ya. Satuan dari flux medan listriknya. Yang pertama, soal berikutnya adalah kita di sini. Sebuah sistem ya, ini ya, terdiri dari 6 muatan titik. Terdapat 5 permukaan tertutup, yaitu dari S1 hingga S kelima. Tentukan flux medan listrik total yang menembus masing-masing permukaan. Oke.
Kita cek ya. Persamaannya kan cuma ini ya, fluxnya kan. Fluxnya persamaannya adalah sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0 dengan epsilon 0 nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat minus ya. Nah, kita mau cari nih flux dari tiap permukaan bagaimana. Ya udah kita analisis saja ya. Kalau flux dari permukaan satu gitu kan ya, maka permukaannya yang mana? Saya gambar warna biru nih, yang ini nih. Ini S1. Anda tinggal lihat. Berarti ini Q enclosed S1 dibagi epsilon 0. Coba lihat. Di dalam lingkaran S1 apakah ada muatan atau tidak? Kosong kan ya? Ini nggak ada apa-apa nih dalam lingkaran S1 nih. Nggak ada apa-apa di sini. Sehingga bisa saya bilang bahwa Q enclosed sama dengan 0. Sama dengan 0. Berikutnya yang kedua, saya gambar warna hijau. Flux untuk S2. S2 yang mana ya? Kita gambar S2 tuh yang ini kan, lihat nih. Saya kasih warna hijau, S2. Ini yang S2, saya gambar warna hijau. Seperti itu. Anda bisa melihat. Ya, berarti ini Q enclosed S2 dibagi epsilon 0. Sama dengan berapa? Coba lihat. Di dalam lingkaran hijau yang S2 ada apa aja muatannya? Kita lihat ya. Pertama ada yang ini kan. Ada 7 minus 7 mikrokulom. Tambah ada ini 9 mikrokulom. Tambah lagi ada 5 mikrokulom. Saya bagi dengan epsilon 0 sama dengan min 7 tambah 9 berarti 2 tambah 5 7 ya. 7 mikrokulom per epsilon 0. Mikro ingat ya, 7 kali 10 pangkat minus 6. Saya bagi sama 8,85 kali 10 minus 12. Satuannya Newton per kilometer persegi. Oke, seterusnya silakan untuk flux S3, flux S4, dan flux S5 ini adalah PR ketiga nomor 1. Ya, jadi silakan dikerjakan untuk mencari flux untuk permukaan ketiga, keempat, dan kelima sebagai PR pertemuan ketiga nomor 1. Ya, jadi soalnya saya berikan di video ini. Baik, kita sudah membahas contoh 5 ya. Tadi soal yang sebelah kiri, gambar kiri sudah dibahas, gambar sebelah kanan sebagian menjadi PR nomor 1 untuk tugas PR pertemuan 3. Ya, silakan dikerjakan nanti ya. Oke, berikutnya di sini saya teruskan materinya. Sekarang kita masuk pada masih medan listrik, tapi sekarang kita tinjau sebuah kasus khusus, yaitu muatan yang berbentuk lembaran atau plat yang luasnya sangat besar dan punya rapat muatan persatuan luas yang homogin ya. Kita beri nama sigma. Seperti ini misalkan, saya punya sebuah plat, anggaplah selembar kertas ya. Kalau plat ini positif, Anda lihat sini ya, ini positif platnya, maka medan listriknya seperti apa? Dia akan menjauh dari plat ini, dia akan menjauh ke sebelah kanan, di sisi kanannya, dan di sisi kirinya akan menjauh ke sebelah kiri. Intinya adalah medannya
baik dari arah depan maupun arah belakang, dia selalu menjauhi si plat itu. Nah, untuk kita bisa menghitung berapa medan listrik akibat plat ini, kita membuat sebuah permukaan Gauss yang berbentuk silinder di sini. Sehingga apa? Sehingga nanti medan listrik dari plat ini akan menembus permukaan alas dan tutup dari silindernya secara tegak lurus. Ya, ini gambaran dari samping seperti ini kira-kira ya. Ini silindernya. Kemudian ini ada normal bidangnya dan ini medan listriknya menembus. Maka kita gunakan hukum Gauss ya. Flux total sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Fluxnya itu kita bagi 3, permukaannya ada tutup kiri yang ini, ada selimutnya, dan tutup kanan sebelah sini. Ya, yang itu. Sama dengan Q enclosed-nya berarti adalah sigma dikalikan luas permukaannya, luas tutupnya, maaf, dibagi dengan epsilon 0. Ya. Tutup kiri berarti fluxnya adalah E dikalikan A-nya, cos theta-nya nilainya 1. Yang selimut 0, kenapa? Karena selimutnya tidak ditembus oleh medan listrik. Ini kelihatannya gambarnya ya di sini ya. Medannya nggak menembus selimutnya, jadi 0 fluxnya. Yang kanan pun E kali A. Kita jumlahkan, berarti 2 kali E kali A sama dengan sigma A per epsilon 0. A-nya kita coret, maka saya dapatkan bahwa medan listrik di sekitar plat bermuatan yang ukurannya sangat luas adalah sigma per 2 epsilon 0. Dia tidak bergantung pada posisi ya, dimanapun nilainya konstan karena dia sangat luas. Ya, ini contohnya kita coba hitung ya, seperti apa menganalisis medan listrik di sekitar plat luas bermuatan. Baik, kita lihat soalnya tadi ya, ini ya. Saya punya 2 buah plat di sini ya. Plat yang berwarna biru itu punya rapat muatan 6 epsilon 0 ya, dan dia positif. Sementara plat berwarna jingga itu punya rapat muatan minus 4 epsilon 0, jadi dia muatannya negatif. Nah, pertanyaannya adalah tentukan medan listrik di setiap posisi sekitar kedua plat. Jadi saya punya 3 daerah di sini ya, kasih nama aja ya. Saya punya daerah A misalkan di sebelah kiri plat yang ini. Saya punya daerah B di tengah-tengahnya. Saya punya daerah C di sebelah kanan platnya. Nah, kita ingin mencari medan listrik di daerah A seperti apa, daerah B seperti apa, daerah C seperti apa. Maka langkahnya seperti ini kira-kira ya. Cara untuk menganalisisnya adalah langkahnya. Langkah yang pertama itu kita gambarkan medan listrik dari tiap plat. Ingat, zona merah ya, ingat arahnya selalu menuju muatan negatif, menjauhi muatan positif. Ingat itu ya. Maka saya gambarkan sekarang. Anda lihat sini. Sekarang kita fokus dulu pada plat yang warna biru. Anggap yang warna oranye nggak ada dulu ya. Lihat yang biru fokus. Yang biru dia positif muatannya. Maka arah medannya kalau daerah A kemana? Di daerah A, maka arah medan akibat muatan yang warna biru itu adalah ke sini. Jadi betul nggak? Betul ya. Kenapa? Karena dia positif, maka medannya menjauhi dia. Ini adalah E di titik A dari muatan yang pertama.
Oke, saya bikin lebih jelas ya. E di A dari muatan yang pertama. Kemudian di daerah B kita lihat. Masih plat yang biru ya. Jangan dulu lihat yang warna oranye. Daerah B kemana arah medannya? Plat yang biru. Karena dia positif, maka medannya menjauhi yang biru. Berarti ke sini. Ini adalah medan listrik di titik B akibat muatan yang pertama. Di titik C gimana? Tetap dia menjauhi yang biru kan? Maka ke sana lagi. Ini adalah E di titik C akibat muatan pertama. Dah. Untuk tiap plat ya. Berarti sekarang plat yang kedua kita gambarin juga. Plat yang kedua sekarang fokus sama yang warna oranye. Abaikan yang warna birunya. Lihat. Di titik C deh. Kemana arah medannya? Kalau platnya yang oranye. Karena dia negatif, maka arah medannya selalu menuju dia kan. Jadi ke sini. E titik C akibat muatan 2. Di titik B gimana arah medannya? Karena di sini platnya ada di kanan, maka medannya dia menuju plat yang negatif juga sama. Medan di titik C akibat, di titik B ya, akibat muatan 2. Di ujung sana juga sama, menuju ke situ. Nah, ya. Sekarang gimana nih? Kan itu tuh medan tuh vektor ya, maka arahnya harus ada. Arahnya ini ya. Kalau saya punya sumbu, ini Y, ini X, itu ya. Ini Y negatif, negatif X, maka arahnya adalah ini I, ini minus I, ini J, ini minus J. Ya, jadi kita bisa hitung sekarang, tentukan bagaimana arahnya ya. Berarti EA pertama ke sebelah kiri ya, berarti ini adalah minus I, EB satunya kanan, arahnya I, EC1 juga kanan ya, I. Kemudian EA2-nya ke kanan, I, EB2 ke kanan, I, EC2 ke kiri, minus I. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah langkah duanya. Langkah duanya adalah tuliskan total medan di tiap daerahnya. Ya, jadi saya punya 3 daerah kan ya, maka kalau E di daerah A gitu kan ya, sama dengan ada 2 kan ya, ada EA1 yang arahnya adalah minus I ditambah EA2 yang arahnya I. Kemudian medan di daerah B sama dengan ada EB1 dalam arah I ditambah EB2 dalam arah I. Kemudian di daerah C ada EC1 dalam arah I ditambah EC2 dalam arah minus I. Seperti itu. Nah, sekarang langkah ketiga adalah langkah 3. Langkah 3 ini kita harus menghitung ya. Hitung besar E1 dan E2. Rumusnya ada kan ya? Udah belajar kan ya? Di sebelumnya bahwa untuk plat itu maka E1 sama dengan sigma 1 per 2 epsilon 0. Besarnya ya. Jadi mutlakkan aja. E2-nya sama dengan besarnya sigma 2, 2 epsilon 0. Kita hitung ya, berarti yang 1, 6 epsilon 0 dibagi 2 epsilon 0 sama dengan
3. Yang ini adalah 4 epsilon 0 dibagi 2 epsilon 0 sama dengan 2. Oke, maka yang terakhir tinggal selesaikan. Selesaikan hitungannya ya. Kita bisa menghitung, maka EA-nya, E di daerah A sama dengan, masukkan ya, EA untuk muatan 1. 1 itu berarti yang atas ya, berarti 3 minus I ditambah 2I. Berarti ini kan min 3 ya, min 3I tambah 2I, berarti jadinya min 1I. Kemudian di daerah B dan di daerah C kita bisa hitung juga sama dengan daerah B berapa? Berarti 3I ditambah 2I sama dengan 5I. Ya, terakhir di sini EC1-nya adalah 3I ditambah 2I sama dengan 1I Newton per Coulomb ya. Anda bisa dapatkan seperti itu ya untuk perhitungannya. Nah, soal yang B, jika sebuah muatan listrik titik Q sama dengan 2 mikrocoulomb dilepaskan di antara kedua plat, berapakah gaya listrik yang dialami oleh muatan tersebut? Oke, jadi kalau sekarang di daerah B, di sini saya simpan muatan. Ya, ada muatan Q. Berapa gayanya? Ya, dengan mudah kita bisa hitung ya. Ingat di materi pertemuan sebelumnya, saya punya F sama dengan itu Q dikalikan E. Karena daerahnya adalah di antara kedua plat, maka ini kan berarti daerah B kan ya, maka dikalikan dengan EB. Sama dengan kita punya 2 mikrocoulomb dikalikan EB-nya adalah 5I Newton per Coulomb. Sama dengan berarti 10 mikro Newton dalam arah I. Ya, seperti itu ya. Anda harusnya bisa coba lagi yang seperti ini. Oke, contoh berikutnya kita akan lihat dulu soalnya seperti apa ya. Baik, untuk soal ini kita lihat ya. Gambar merupakan tampak samping dari 3 buah pelat bermuatan yang sangat luas, disusun secara sejajar. Diketahui sigma 1 positif 2 epsilon 0, sigma 2 positif 4 epsilon 0, sigma 3-nya minus 5 epsilon 0. Kemudian L-nya adalah 1,5 cm ya. Nggak ngaruh sih sebenarnya ya. Tentukan medan listrik di titik P. P itu di atas sana. Oke, mungkin ini saya geser ke bawah saja biar gampang gambarnya. Oke ya, langkahnya tadi sama kan ya? Langkah pertama adalah gambarkan dulu setiap muatannya. Oke, saya bikin aja ini ya. Kasih warna aja. Sigma 1 kan berarti ini positif 2 epsilon 0 ya. Kemudian sigma 2-nya saya bikin merah, positif 4 epsilon 0. Sementara yang ketiga negatif, sigma 3-nya negatif 5 epsilon 0 ya. Diminta adalah berapa medan di titik P. Berarti kita lihat di titik P ya. Kalau akibat kita dulu ya, plat pertama kemana aja arahnya kita bisa lihat kan ya. Arahnya adalah kalau plat pertama karena dia positif maka dimanapun selalu menjauhi dia kan ya. Berarti ke sini arahnya kan. Bawah, ini ke atas, ini tembus ke atas, ini tembus ke atas. Kebayang kelihatan ya? Yang warna biru itu E dari yang satu. Ini E1, ini E1, ini E1, ini E1. Berarti arahnya kemana? Kalau di titik P, di daerah P sini, arahnya adalah, berarti ini saya bisa tuliskan, ini adalah E1 arahnya C. Dari yang warna merah kita lihat sekarang, dia juga positif, maka
menjauhi dia juga ya. Ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke atas. Maka di titik P itu saya punya E2, ini juga E2, ini E2, ini E2 ya. Maka ini juga arahnya adalah C. Kalau dari yang hijau, yang minus itu, kalau dia negatif, maka selalu menuju dia arah medannya kan ya. Ini menuju dia, dari bawah menuju dia semua. Ini adalah E3, ini E3, ini E3, ini E3 dalam arah J topik. Oke, berarti di titik P di sini yang mau kita cari, berarti di P itu ya, E-nya sama dengan E1 J ditambah E2 J ditambah E3 minus J. Oke, ini minus ya, maaf. Saya tadi lupa tulisnya. Karena ke bawah minus J. Oke, silakan dilanjutkan. Ini akan menjadi PR ketiga, ya, pertemuan 3 untuk nomor 2. Oke ya, jadi Anda lanjutkan dan hitung sampai dapat hasil akhirnya. Ini adalah soal nomor kedua untuk PR pertemuan ketiga. Baik ya, jadi tadi ini adalah soal PR untuk nomor 2 ya, di PR pertemuan ketiga ini. Tadi sudah diberikan sedikit bantuan awalnya, Anda tinggal menunjukkan saja. Oke, baik, dengan pemberian PR ini maka ini adalah akhir dari pertemuan ketiga kita yang dilaksanakan secara daring asinkronus. Jadi jangan lupa Anda untuk mengerjakan PR-nya, kemudian menceklis setiap komponen kegiatan di kuliah pertemuan 3 ini. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.